Kan adik kita tadi, saudara keponakan kita, jiran kita. Mungkin besok kita pulang di dengar orang. Fokus malam ini kita mendengarkan tausiah Isra wal Mi'raj. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan ala kulli insan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بدين الإسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن إن شاء الله من المهتدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ibu sehat bu? Sehat bu? Kuat sikit. Ibu sehat bu? Sehat. Bapak sehat? Sehat. Saya yakin semua yang berkumpul di masjid ini pada malam hari ini semuanya sehat. Hanya kantong aja yang tak sehat Pak Ustaz. Karena kalau dah masuk ke masjid pasti sehat. Tapi kalau di rumah dia tadi, di rumah sakit dia tadi baru sakit. Tapi alhamdulillah walaupun yang datang hari ini sekitar 500 orang, ada 500? Hah? Sampai? Lebih 500? Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, mari sama kita ucapkan kepada Allah. Pada malam hari ini di mana-mana kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, di kota ataupun di desa, di kampung-kampung melaksanakan peringatan atau memperingati kembali peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini saya diundang. Walaupun tadi panitia menyebutkan ada kesalahan teknis, ustadznya harusnya Ustadz siapa? Ustadz Miftah, karena ada kendala dan halangan tidak dapat terhadir, maka panitia mengambil solusi menggantikan dengan ustadz yang lain. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Nabi, kita semua yang hari ini berkumpul nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba pun mari sama kita Bapak bersolawat kita sejenak. Anak-anak ikut ya, jangan sibuk bagi roti dulu, ikut bersolawat dulu ya. Salatullah salam
ahlil madriyah. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu kita semua yang berselawat tadi mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin. Allah berikan keberkahan dalam keluarganya. Amin. Senantiasa Allah berikan kesehatan sekeluarga. Amin. Allah berikan anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Rezeki yang melimpah ruah. Amin. Kalau dia berusaha, usahanya dagangannya lancar. Amin. Bisnisnya lancar. Amin. Kalau yang datang hari ini sakit, Allah sehatkan. Amin. Kalau yang hari ini punya hutang, Allah lunaskan. Amin. Kalau yang hari ini belum menikah, segera Allah menikahkan. Amin. Yang belum menikah aja Pak. Bapak-bapak yang sudah menikah, diambilkan itu. Nanti mengambil di rumah. Hah? Bapak jangan mancing-mancing Pak. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana anak-anak remaja yang lain? Di luar. Di luar ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Coba cek anak-anak. Ya. Nanti ada hadiah yang bisa jawab pertanyaan. Dapat duit. Dan kalau duit cepat kan ada. Coba itu berapa? 10.000 20.000 25 30. Terima kasih ya dan diturunkan di sini. Tapi nanti dapat hadiah. Yang bisa jawab pertanyaan. Kuncinya diam dari awalnya sampai akhir. Bisa? Bisa. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita bercerita tentang peristiwa ini, maka yang harus kita tanya adalah iman kita. Ini persoalan iman. Kenapa persoalan iman Pak Ustaz? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi Muhammad. Kejadian yang di luar akal manusia. Kenapa bisa di luar akal manusia, Pak? Kenapa bisa di luar akal manusia, Bu? Nabi Muhammad diperjalankan Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Masjid Haram di mana, Bu? Masjidil Haram di mana, Bu? Bu ikut dulu, Pak. Di mana, Bu? Hah? Di Belawan. Di mana? Kok sikit. Di mana? Mekah. Di Makkah. Masjidil Haram di Makkah. Masjid Aqsa di mana, Pak? Hah? Palestina. Mustahil rasanya Nabi Muhammad berjalan setengah malam dari Masjid Haram sampai ke Masjid Aqsa. Jarak Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu 1.236 km. Kalau ditempuh naik unta, perjalanannya sebulan 10 hari. Tapi kalau ditempuh naik pesawat, sekarang sudah canggih, hanya memakan waktu 1 jam 55 menit. Wajar lah. Nah, ini ada yang belum dapat duit lagi. Udah dapat semua. Bapak udah dapat, Pak? Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, baginda Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah hanya setengah malam, Pak.
setengah malam. Makanya Qori kita tadi membacakan surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Mana? Oh, ibu ini mana? Gue aja yang ditengok ibunya, aku tak ditengok. Udah, bagi lukunya, udah habis semua. Nanti ibu ni nak tengok aku, tengok gue. Aku kurang, kata tambah lagi. Udah, bagi semua. Sudah? Cepat sikit. Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Apa bunyi firman Allah tadi? Oleh kita sudah membacakan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Allah gitu lah. Laylan minal masjidil Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya yang diperjalankan, Pak? Nabi Muhammad. Laila, di waktu malam rupanya Nabi ini diperjalankan. Ada namanya Laila di sini. Laila itu artinya malam. Jadi kalau mak dia menamakan dia Nur Laila, cahaya malam. Berarti malam lahirnya si Laila. Ada nama Laila? Ada? Tidak ada. Hah? Ada Lela? Oh Lela. Kupikir Laila. Ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di waktu malam, Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Jadi Nabi itu diisrakan dulu, Pak. Coba, yang bisa jawab. Anak Nabi ada berapa? Anak apa? 5. Salah. Anak Nabi ada berapa? 7. Habis sini maju. Maju, yang bisa jawab dapat ini. Maju. Tepuk tangan untuk Ucok. Siapa itu? Tepuk tangan dulu. Nama siapa? Raka. Anak Nabi ada berapa Raka? 7. Ada 7. Coba sebutkan. Pertama, tak tahu. Tak tahu. Satu pun tak tahu. Gagal lah ni. Kita duduk kembali. Siapa yang tahu anak-anak Nabi ada berapa? 7. Sebutkan siapa? Sini maju. Tepuk tangan untuk Asep. 7. Pertama. Asep.
Dan silakan duduk. Itu ada. Yang perempuan mana ada? Ada yang tahu anak-anak Nabi ada berapa? Perempuan dulu, nah laki-laki. Pak, ini tahu nggak? Cok, akhirat. Tahu? Ini untuk mandi dulu. Mana ada yang nyanyi? Oh, ibu-ibu ada yang tahu? Ibu-ibu lain keluar sini. Ada yang tahu? Hah? Ada ibu-ibu yang ada yang tahu? Asen, berdiri di situ. Maju, bisa. Gak ada yang tahu di masjidnya. Asen. Pakai untuk bawah. Anak Nabi ada berapa? Ada 7. Pertama, Qasim, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Iqasum, Fatimah. Tepuk tangan betul. Nama? Ucap bapak. Ucap bapak. Itu bisa memang. Apa jadi? Datang mama. Datang ayah. Datang juga. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ali. Selamat mendapatkan hadiah orang tunai. Ucap bapak. Cair, ya kan? Iya udah cair, awak belum cair. Jadi anak Nabi ada? Kan ada nyanyi itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama coba bapak dulu tes, bapak. Nah, 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. pertama Abdullah, Asik. anak-anak tidak tahu. Nanti ditanya nanti anak Atta Aurel tahu ada berapa? Baru 1. Anak Sule tahu kan? Kalau anak-anak artis tahu kan? Ditanya anak Nabi tak tahu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah Isra wal Mi'raj tadi. Ketika Nabi diperjalankan Allah minal Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Naik apa bu Nabi diperjalankan Allah? Naik buruk. Naik buruk. Buruk tahu? Tahu buruk? Bukan kereta buruk. Kereta bukan itu bukan kereta. Kendaraan yang dipakai Nabi itu buruk itu seperti keledai. Tidak besar seperti kuda dan tak balak kecil kali macam keledai. Bulunya putih. Dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim disebutkan bulunya putih ada sayap. Jadi ketika dibawanya Nabi Muhammad naik di tunggangan buruk tadi, langsung ketika berangkat sampai di Masjid Aqsa, Palestina. Ketika sampai ditambatkanlah oleh baginda Nabi buruk tadi di pelataran halaman Masjid Aqsa. Lalu Nabi sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa bersama para Nabi dan Rasul. Setelah itu Nabi ditawari sebelum Mi'raj. Nah, Isra itu artinya diperjalankan dari Masjid Haram sampai ke Masjid Aqsa. Mi'raj naik ke langit.
Sebelum Nabi naik ke langit, Nabi ditawari malaikat Jibril. Apa ditawari malaikat Jibril? Ada dua. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu disebutkan ditawari khamar dan susu. Antara khamar dan susu. Ibu, kok kalau ibu ditawari antara madu sama racun, ditawari ini boleh antara madu sama racun. Ibu mau di madu atau di racun? Madu. Hah? Madu. Di racun Pak. Antara madu sama racun, ibu mau di madu atau di racun? Madu. Madu. Hah? Mau di madu? Racun. Mau di racun? Mau. Atau mau di madu? Madu. Dua-duanya enggak? Oh, bapak seneng kan? Nabi ketika ditawari antara susu dan khamar, dipilih bagindalah susu. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, ketika kau pilih susu, maka umatmu akan kembali kepada fitrahnya. Umatmu akan selamat kalau dia mengikutmu. Tapi kalau kau pilih tadi khamar, arak, minum mabuk, maka umatmu seluruhnya akan tersesat. Setelah ditawari itu, barulah Nabi naik Mi'raj, namanya Mi'raj. Naik ke langit pertama. Ketika sampai di langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Diketok malaikat Jibril pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Adam. Siapa di luar? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad sudah diutus? Kata Nabi Adam. Sudah. Dibuka Nabi Adam lagi. Ketika dibuka, dipersilakan masuk. Naik lagi ke langit kedua. Langit kedua berjumpa lagi dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi langit ketiga, berjumpa lagi dengan Nabi yang paling ganteng, yang paling handsome. Siapa? Adam. Nabi Yusuf. Naik lagi langit keempat, berjumpa lagi dengan Nabi Harun. Naik lagi kelima, berjumpa dengan Nabi Idris. Naik lagi ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Sampai ke langit ke-7, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ketika naik ke langit ke-7, berjumpa Nabi Ibrahim, barulah naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Arash, Baitul Ma'mur, berjumpa lagi dengan Allah langsung. Kira-kira apakah perintah yang diperintahkan Allah ketika Nabi naik berjumpa dengan Allah? Perintah apa? Salat. Perintah? Salat. Salat ada berapa? 17. Mantap. Wah, anak siapa? 17. Anak kecil. Yang tahu dapat duit. Pak, jatuh pesan. Salat ada berapa waktu? 5. Kamu bisa jawab? Bisa jawab? Bisa nggak? Dapat duit? Nah, maju. Enggak dia bilang. Ucok. Jawab salat aja berapa waktu nggak bisa? Ucok Baba. Bisa? Masih? Itu maju berani. Sebutkan sholat 5 waktu. Sholat apa aja? Pertama, subuh berapa rakaat? 2. Pakai itu. 2. Dari subuh, zuhur berapa rakaat? 4. Habis zuhur, asar berapa rakaat? 4. Maghrib habis itu berapa rakaat? 3. Habis maghrib, isya berapa rakaat? 4 rakaat. Betul. Selamat untuk Aceh. Asik. Kelas berapa?
Kelas 6 SD? Mantap. Nah, Asep. cair ya. Nah. Sekali lagi Ucok. Sekali lagi Dapatlah Nabi Bapak Ibu jamaah sekalian perintah yang pertama sekali ketika Isra wal Mi'raj, perintah sholat. Cuma itu aja dapat perintahnya Pak Ustaz? Iya. Perintah sholat. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, sholat itu penting. Bahkan dalam hadis yang Tirmidzi Nabi menyebutkan awal ma yuhasabu yaumal abdu as-shalah. Amal ibadah yang pertama sekali dihisab Allah, ditanya Allah nanti di akhirat adalah perintah sholat. Sholat. Kalau bagus sholatnya, maka bagus semua amal ibadahnya. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya subuh tinggal, alamat nanti dalam kubur kena seleton dia sama malaikat. Malaikat dalam kubur, siapa nama malaikat yang ada di dalam kubur? Hah? Apa? Malaikat apa? Tak ada yang tahu? Akhir. Wah, hancurkan. Makan aja kita. Udah makan belum? Udah. Udah. Sholat ini penting, Bu. Ustaz. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat. Ustaz. Perintah yang pertama ketika Isra wal Mi'raj mana? Apa tema kita tadi? Yang nama kita ada? Ustaz. Apa tema kita tadi? Ustaz. Ustaz. Semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ustaz. Apa caranya untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah itu? Dengan sholat. Dipanggil dengan suara azan, bisa berkumpul orang dari mana-mana. Betul kok? Betul. Betul kok? Betul. Ini mau dikecil-kecilkan pula suara azan. Dilarangnya pula suara keras-keras azan. Sedangkan suara keras saja orang susah datang, apalagi yang kecil. Betul Pak? Keras dipanggil azan di masjid, tak ada yang datang. Apalagi mau dikecilkan pula suara azan. Disamakannya pula suara azan. Ini macam suara gong-gong. Gong-gongnya. Disamakannya pula macam itu. Ini enggak ada, terbalik otaknya ini Pak. Terbalik otaknya. Azan di masjid itu pun yang datang 5 orang, 6 orang. Di sini ramai jemaah kalau sholat 5 waktu. Maghrib aja yang ramai. Selesai Isra wal Mi'rajnya harus ramai masjid di Bapak Ibu jemaah sekalian. Itu baru mantap. Tapi Pak Ustaz yang azan kadang nggak ada dengarkan di Pak Ustaz. Kita toa di atas. Makanya yang azan anak masjidnya suaranya harus bagus. Anak-anak remaja ini gantian azan. Jangan yang udah tua-tua yang suruh azan. Ini tua-tua lah disuruhnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Allah. Asep. Yang udah tua disuruhnya azan. Ucok apa? Kalau di kampung-kampung kadang-kadang namanya Wak Leman disuruh azan. Wak Leman. Ada Wak Leman sini? Ada. Wak Leman kadang Wak Ucok disuruh azan. Ucok. Mana ada Ucok? Ucok. Randy. Nama-namanya dia Ucok. 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 Jangan yang tua-tua lagi disuruh azan. Yang muda-muda ni lah. Kalian yang muda-muda azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau azannya enak, ibu pergi nggak ke masjid? Berangkat nggak ke masjid? Berangkat sholat berjamaah.
Dia nak hadilah suara anak yang azan tu. Siapa yang azan tu? Dah, azan. Ya. Apalagi yang membuat kita dia khusyuk untuk melaksanakan sholat? Imam. Imam. Yang menjadi imam tu harus suaranya yang mantap, bagus. Kalau suaranya bagus, ibu khusyuk tak sholat? Khusyuk. Bapak sholat khusyuk tak kalau mendengarkan suara imam yang bagus, Pak? Khusyuk. Apa? Hah? Apa? Kopi. Coba kasih kopi di mana? Minta kopi, nah. Ustaz, dia ni muazzin katanya. Sudah, balik kepada imam tadi. Imam ini kunci dalam sholat. Kalau imamnya bagus, pasti makmumnya pun ikut berjamaah khusyuk di belakang, betul tak? Tapi imam yang bagus suaranya, bagus akhlaknya, ya kan, apalagi ganteng pula jadi imam. Jangan yang udah tua-tua jadi imam. Kalau bisa yang muda-muda, tapi Pak Ustaz dia belum nikah, Pak Ustaz. Syaratnya itu tidak mesti dia harus menikah. Menjadi imam itu yang pertama syaratnya, dengarkan baik-baik dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Pertama, bacaannya harus fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya harus fasih bacaan imam, bagus bacaan dia. Tak bisa orang yang suaranya agak sengau, tahu ibu sengau? Yang bibirnya agak sumbing, tahu? Suaranya kan nggak jelas. Siapa nama kau? Siapa nama kau? Siapa? Udin. Di mana kau tinggal? Imam Ani. Sudah jadi. Udah nikah? Udah. Anak berapa anak-anak? Berapa anaknya? Tiga. Yang pertama, Pertama, SMP. Yang kedua, Yang kedua, SD. Yang ketiga baru pandai ngeson. Tak bisa ini kita jadikan imam. Mana bisa dia baca Al-Fatihah kayak gitu suaranya? Ngomongnya tak jelas. Betul tak? Betul. Tapi ini imam yang bagus suaranya, fasih bacaannya. Syarat yang kedua harus banyak hafalannya. Hafal dia minimal juz 30. Amma yatasa'alun an-naba sampai Anas dia hafal. Oh tak habis dia Pak Ustaz, hafalannya tak sampai ke situ. Yang penting ada hafalannya. Baru bisa jadi imam. Udah gitu untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Dengarkan baik-baik supaya khusyuk dalam sholat. Ada pernah jemaahku di promo nanya di jalan promo, waktu mengisi pengajian ibu-ibu. Ada ibu-ibu nanya, Pak Ustaz mau nanya, ya Bu, mau nanya, kan kita kan sholat. Kadang-kadang ketika sholat Pak Ustaz, pikiran kita tak kemana-mana Pak Ustaz. Teringat nanti cucian belum diangkat di belakang, teringat lagi nanti masak air belum diapakan lagi, matikan kompornya, teringat lagi nanti hari ini pesta pula undangan, 3 undangan, 1 undangan itu limpul, kena juga cepet limpul, mati juga lah Pak Ustaz.
Cemana Pak Ustaz? Supaya pikiran kita nggak kemana-mana dalam sholat. Lalu aku jawab, bagus ibu sholat pikiran kemana-mana daripada ibu kemana-mana tapi tak sholat, betul? Bagus ibu sholat pikiran kemana-mana daripada ibu kemana-mana tapi tak sholat. Bagaimana untuk khusyuknya Ustaz? Khusyuknya yang pertama, kalau mau dapat khusyuk dalam sholat yang pertama, dengarkan. Pertama, sempurnakan wudhu. Wudhu itu sempurnakan. Jangan sembarangan berwudhu. Kadang-kadang kita sembarangan berwudhu, Pak. Wudhunya tak sempurna. Maksudnya gimana Ustaz? Cuci muka. Tidak betul-betul di pada wajah. Ini wajah nih. Ini wajah. Sampai di dagu nih. Kalau ibu pakai mukena, ibu tarik begini, ini nampak aurat, tak boleh. Maka dikedepankan sedikit sampai di dagu. Ini belum. Dikedepankan sedikit ya. Tarik ke depan sedikit. Coba. Ya macam ibu yang jilbab hitam. Dikedepankan sedikit. Tak boleh ditarik begini pakai mukena, nampak ini aurat. Karena batas muka tuh nih. Batasnya nih. Kalau laki-laki ketika basuh muka, ada jenggotnya digini-ginikan sedikit. Dibasahkan jenggotnya sedikit. Ibu kan ada jenggotnya. Laki-laki. Setelah basuh muka dengan sempurna, baru tangan sampai siku. Jangan tangannya begini-gini aja. Ya kan? Ini kadang-kadang banyak begitu aja. Sampai siku. Buka lengan tangan, sampai ke siku sini. Digosok, jari jemari digosok. Jangan tak digosok. Kuku tengok, panjang nggak? Macam kuku hantu. Tengok kukunya, jangan hitam. Digini-ginikan, kalau panjang digini-ginikan. Kalau pakai cincinnya digoyang-goyang. Karena nanti tak masuk air nanti ke tangan yang pakai cincin, digoyang. Habis tangan, rambut atau bulu-bulu, sapukan. Sikit aja pun boleh. Atau kalau laki-laki kalau rambutnya agak panjang, ini kan sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Macam rambut ya. Udah rambut, baru kaki, telinga sunnah. Kalau mau gosok telinganya boleh. Kalau pun tak pakai telinga nggak apa-apa. Langsung kakinya, jangan kayak gini aja. Mama, saya contohkan. Jangan gini-gini kan aja. Tidak sah sholatnya. Kenapa tak sempurna wudunya? Digosok, sampai mata kaki digosok. Celah-celah ini dicelahi. Rugi kita kalau udah bertahun-tahun mulutnya tak sempurna. Sholat kita duduk langit, Allahu Akbar, tapi mulutnya tak sempurna. Maka mulai sekarang perhatikan mulut dengan baik. Itu cara mendapatkan khusyuk dalam sholat. Apalagi bosan kalau cara mendapatkan khusyuk dalam sholat. Setelah berwudu, baca doa setelah berwudu. Apa doanya itu? Ada yang tahu? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu berdoa. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Wudu, masuk ke masjid. Masuk masjid baca doa masuk masjid. Apa doa masuk masjid? Ada ibu apa? Kenapa? Apa doanya bu? Apa? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ini kalau bisa nanti masjid. Saya tengok masjid-masjid mana udah ditempel di pintu.
Nanti kalau bisa Pak BKM, tempelkan doa masuk masjid itu nanti Pak. Banyak pahalanya. Nah, setelah masuk masjid, di mana lagi untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat? Ketika mendengarkan azan. Kalau azan lagi berkumandang, tak boleh kita bercakap. Kadang-kadang ibu-ibu nih Pak. Ibu-ibu kalau udah masuk masjid ini berumpi. Berapa kau beli mukenanya ini? Cantik kali kau tengok. Iya, 300 katanya. Tapi kredit katanya. Kredit pula lagi dibilang gitu. Cantik kali mungkin aku ya, banyak pula gambar-gambar bunga. Ini bunga raya, ini bunga janda bolong, ini bunga teh ayam. Jangan bercakap ketika azan berkumandang. Tak boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang berbicara, bercakap dia ketika azan berkumandang, nanti ketika dia meninggal mayatnya kaku keras, kaku. Tak bisa lagi diapakan kaku. Macam mana cara dia meninggal? Kayak gitu lah nanti kaku. Keadaan dia meninggal kayak mana? Kayak gitu lah nanti kaku. Maka tak boleh berbicara ketika azan berkumandang. Ikuti suara azan. Di mana suara azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai asyhadu an la, asyhadu anna, hayya 'ala shalah yang beda. Apa jawaban hayya 'ala shalah? Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billah. Setelah mendengarkan azan, barulah sholat berjamaah. Doa setelah azan dulu, habis sholat berjamaah. Allahu Akbar. Maka pesan saya kepada adik-adik remaja hari ini yang berhadir, kalianlah yang mengisi jamaah di masjid ini. Bisa? Bisa? Pak Hari, bisa? Pernah azan di masjid? Itu baru mantap. Orang-orang tuanya akan mati nanti. Ini camat semuanya di kita nih Pak. Bapak Ibu di sekalian, camat. Apa itu camat itu? Calon mati. Kita juga akan mati semuanya. Kalau enggak ibu duluan, bapak duluan, saya belakangan. Balik. Kalau enggak saya belakangan, bapak ibu duluan. Sama aja. Yang penting bakal mati kita nih. Ada di sini yang bisa menjamin aku lama matinya Pak Ustaz? Ada? Tak ada. Ada yang tahu dia macam mana dia mati nanti? Aku mati pun nanti di masjid Pak Ustaz. Ada yang bisa minta sama Allah biar bisa? Ada? Ada? Tak ada. Satu pun tak ada yang tahu kapan kita mati. Oleh jadi malam ini balik dari situ tiba-tiba macam tadi kan kita dengar berita duka. Adik kita dari sana Yuli kecelakaan. Tak ada yang tahu kita di kapan umur kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita berdoa dalam sholat, kita mati dalam husnul khotimah. Amin. Amin. Dimatikan Allah kita dalam keadaan baik. Amin. Amin. Kalau bisa dalam sholat lagi. Amin. Maka jangan main tunda-tunda anak-anak muda. Hei anak muda, anak remaja-remaji, jangan main tunda-tunda sholat. Kalau udah azan berkumandang di masjid jangan ditunda-tunda. Nanti adalah aku mau sholat nanti udah umur 40 baru aku tobat pada Allah Ta'ala. Tak bisa. Cobalah tengok perbedaan antara sholat orang yang sudah tua sama yang masih muda. Coba tengok, perhatikan. Sholat kalau masih muda Bu, pergerakan itu sempurna Pak. Tengok, Allahu Akbar. Gerakan itu enak, mengayunkan tangan pun enak. Allahu Akbar. Rukuk pun enak ketika rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini masih muda nih sholat. Kalau sujudnya, kalau masih muda, umur 20, 18, 30, apa yang dulu jatuh? Kalau mau sujud, apa yang dulu jatuh? Hah? Lutut. Sujud. Allahu Akbar. Ya anak muda, sholatnya sempurna. Duluan jatuh apa?
Betul. Kalau yang udah tua, coba tengok, perhatian. Perhatikan, mana yang belum jatuh? Sujud. Akbar. Tenang tuh. Minta tolong sama cucu yang tak manggil. Betul Pak? Wah. Betul nih? Betul. Kalau berdua susah pinggang Pak Ustaz. Romantik, asam urat, asam lambung, asam Jawa. Semua sama daripada dalam badan dia. Jangan tengok Allah, bangkitnya pun susah juga. Allah mencari Allah diam, mencari diam. Makanya dia sudut-sudut di dinding dia salat. Supaya nanti dijaga Allah. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum ditarik Allah nikmat sujud mencium sejadah ini, pergunakanlah badan itu sehat-sehat untuk ke masjid. Kalau ada berkumandang sholat azan di masjid, pergi ke masjid. Jangan ditunda-tunda lagi. Bisa Bu? Bisa Bu? Bisa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah yang pertama yang didapatkan oleh baginda Nabi SAW adalah perintah sholat. Dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-43, apa kata Allah di situ? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Rupanya Pak, neraka Saqar itu Pak neraka khusus orang yang tak pernah sembahyang. Itu Quran tuh. Al-Mudaththir, nanti buka Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Lalu dijawab oleh orang yang masuk dalam neraka Saqar itu. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak pernah sembahyang ya Allah. Jalan ke kantor kami nampak, jalan ke pajak kami nampak, tapi jalan ke masjid kami tak nampak. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Jalan ke pajak nampak dia, jalan ke sekolah nampak, jalan ke kantor nampak, tapi jalan ke masjid tak nampak. Ya Allah, ya Rabbi. Maka selamatkan anak-anak kita di suruh bu sholat. Masjid. Datang ke masjid jangan main, dengar. Dengar. Jangan main. Lurus sholat, lurus. Jangan main pukul-pukulan situ. Main pukul-pukulan bola. Anak-anak yang kecil-kecil kayak gini lah bu, dilatih untuk sholat ke masjid, suruh ke masjid. Kadang-kadang tidak disuruhnya anaknya ke masjid. Ayahnya nongkrong di warung kopi. Ayahnya nongkrong di warung kopi. Anak ke masjid kok, ke masjid. Iya, ayah mau kemana? Udah, kau tanya ayah. Kau masjid aja kau. Iya. Kita tengok anaknya pas dia sepeda. Ayah nongkrong warung kopi, ayah. Udah ke masjid kau. Ini salah orang tua mendidik anak begini. Harusnya kalau bapak suruh ke masjid, bapak ke masjid. Laki-laki ini sholatnya di masjid. Perempuan boleh ke masjid puasa, boleh. Kalau memang dekat rumahnya dengan masjid, ke masjid. Tapi kalau jauh pula 2 kilo masjidnya dari jarak rumahnya itu, tak apa-apa di rumah aja, lebih baik di rumah. Maka anak-anak, dengarkan, kalian jangan bercewek-cewek, ya. Bisa? Ada anak cewek ini? Cewek kok? Iya. Ini ngeri ini bu, anak-anak cewek. Anak-anak SD paling cewek. Enggak ada Pak. Anak SD paling cewek, panggilannya mama papa. Ya Allah, jijik kali dengar betul. SD depan cewek, panggilannya mama papa. Iya Pak, ada panggilan saya Pak. Yang SMP cewek juga, panggilannya Abi Ubi. Ya Allah, hancur kali. Itulah. Asal mau tepuk kan muncul gitu. Ya pandai kan SMP cewek, panggilannya Abi Umi. Yang SMA cewek juga, panggilannya Ayah Bunda. Iya, meleleh ini semua.
mendengarkan dia panggilan-panggilan kayak gitu. Yang anak kuliah cewek juga panggilannya beda. Yang perempuan manggil laki-laki AA, yang laki-laki manggil perempuan ee. AA lagi ngapain, lagi ee. Rusak generasi muda kita kalau cewek. Apalagi musuh terbesar hari ini untuk menghancurkan generasi muda kita ini narkoba, Bapak Ibu sama sekalian. Betul Pak? Bukan hanya di lingkungan ini aja, di semua lingkungan. Yang rusak generasi muda kita dengan narkoba, nyabu sabu-sabu. Tahu sabu-sabu? Atau lem. Lem ya? Taruh ini lagi. Maunya bukan lem kambing, lem kambing, lem setan dulu. Lem setan tuh kasihkan ke mulutnya, kasihkan ke hidungnya. Mati terus ya kan. Gelap pula kan. Jadi itu nanti dibilangnya, aku udah tompat aku. Mata merah. Jam 4 subuh mau ke masjid. Ditengoknya masjid udah mulai buka, dari lampu, udah mau ngaji di masjid. Datang dari masjid, datang ke PKM. Ini anak yang nyabu ini. Ini kalau datang ke masjid nanti ini yang diincarnya kota infak. Pasti kalau anak nyabu datang ke masjid, yang diincarnya kota infak, kata PKM. Ini harus melarang ke masjid, jangan ke masjid. Datang ke PKM. Ketika dia masuk pagar, stop. Apa? Kamu kemana kau? Aku mau ke masjid, bilang Pak. Aku mau ke masjid, katanya. Bapak ke masjid, otak kau mereng. Aku masjid Pak. Pesong kau ini, kata Pak. Udah pulang kau? Ya aku mau ke masjid Pak. Kau larang-larang aku ke masjid, katanya. Kamu sholat apa ke masjid kau jam segini? Ya sholat subuh lah Pak. Aku tanya kau, sholat subuh berapa rakaat? Ya sholat subuh 2 rakaat. 3 rakaat Pak. Kalau tak pada mereng kan? Sholat subuh kau bilang 3 rakaat. Cabut kau. Isi roh PKM. Cabut kau. Ya pulang kau. Kau jumpa sama jamaah lain. Wak. Namanya Wak Leman lu ke masjid. Nanti tahan yang pulang Wak Leman. Wak stop dulu. Wak mau kemana? Ya aku mau ke masjid lah, kata Wak Leman. Ke masjid Wak. Mau ngapain Wak ke masjid? Ya aku mau sholat lah. Sholat apa Wak jam segini? Ya sholat subuh lah. Tanya Wak dulu, sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh 2 rakaat. Tahu kali kau ni kedua tu. Wak, aku tadi ku jawab 3 rakaat aja disuruh pulang. Apalagi Wak 2 rakaat, bagus Wak pulang. Dia suruh dia Wak Leman pulang. Terakhir pulang Wak Leman. Rupanya Wak Leman pun baru nyabu juga. Wak Leman baru nyabu, baru makai dah. Pulang. Jadi gara-gara sabu. Maka kalian anak-anak muda jaga generasi kita di bawah. Jangan dilarang dia ke masjid Pak. Jadi kadang-kadang PKM karena benci kali sama anak-anak, karena ribut, dilarang dia ke masjid, diusirnya. Nampaknya depan pintu pagar itu dilempar kena sabu. Pulang kau. Jangan Pak. Kasihan. Ini anak-anak yang bakal meneruskan masjid ini nanti. Yang menjadi ketua PKM. Nah, suku kayak gini nih. Nah, nanti ketua PKM ini nih. Hah? Siapa nama kau? Asep. Siapa? Tara. Nah, Tara jadi ketua PKM. Ini ketua keamanan. Ini ketua lingkungan. Hah? Ini jadi ketua remaja masjid. Inilah anak-anak kita yang nanti akan meneruskan perjuangan masjid di Bapak Ibu sekalian. Maka orang-orang Yahudi dalam Al-Quran Allah katakan, "Walan tarda 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita umat Islam. Tak senangnya di mana? Dirusaknya generasi muda kita dengan 3 F. F yang pertama fashion. Fashion apa? Pakaian. Tak ada lagi malunya anak gadis yang udah gadis pakai pakaian segini, pakai celana pendek, pakai baju gengsi, nampak ketiak.
You can see, kamu can dapat see melihat. Kamu dapat melihat ketiak hitam saya. Itu pula dipakai. Naik kereta bonceng 3 perempuan. Nah, ya Allah nih. Ada pula visualnya di sini. Meletus pula visualnya. Meleleh darahnya. Bonceng 3 digaruk-garuknya gitu. Ya Allah. Mesti sih sama awak. Awak tengah sendiri naik kereta pun tengok juga aku astagfirullah. Bisul meleleh juga, bisul meleleh bisulnya. Tak ada malu anak-anak sekarang. Betul loh. Maka anak-anak ibu jaga pakaiannya, di semuanya bagus semuanya ada rumah. Anak kecil pun pakai jilbab kayak ini. Nah ini udah ke sekolah. Udah. Sekolah. Pakai jilbab semuanya. Biasakan pakai jilbab yang perempuan. Jangan pakai jilbab. Kalau kalian selangkah saja keluar rumah tanpa jilbab anak perempuan ataupun ibu, maka selangkah juga kalian mendorong ayah kalian dalam api neraka. Selangkah kalian keluar rumah tanpa pakai jilbab, nampak rambut, nampak aurat, maka selangkah juga kalian mendorong ayah kalian masuk ke dalam api neraka. Maka jaga pak anak-anak perempuan kita di mana. Jangan dikasih bercewek-cewek. Ini kadang-kadang anak perempuan dia dah gara-gara ditengoknya keretanya, kereta besar, laki-laki. Mana ada remaja laki-laki? Kalian jangan pancing-pancing perempuan ini dengan kereta-kereta besar. Kadang-kadang naik kereta besar, ngeng. Di doorspare-nya siang tuh dikasihnya kit di tempat duduk banyak-banyak. Oh sampai licin. Pernah aku tanya waktu di doorspare, kau kenapa banyak kali kit di tempat duduk kau kasih? Ya nanti pas saat ini kan minggu supaya nanti kalau bawa cewek nanti kalau boleh nanti kan terasa nanti bosan, terasa kan. Itu belum tujuan dia. Supaya terasa kan terasa kan. Inilah kerjaan laki-laki kalian anak remaja. Maka bapak ibu jemaah sekalian anak perempuan ini jaga, jangan kasih cewek-cewek dibonceng ke sana kemari. Ini kadang-kadang dia minta izin mak, pergi bentar ya mak sama bang Fahri. Kemana? Pergi bentar aja jalan-jalan keliling-keliling bentar dapat kau besok pulang. Jangan. Kalau bapak ibu jemaah sekalian yang selalu mendengarkan pengajian, bapak ibu yang selalu mendengarkan ceramah ustaz, pasti tidak dikasihnya anaknya dibonceng oleh orang lain. Laki-laki yang bukan saudaranya, bukan mahramnya. Mak bentar aja mak, jalan-jalan sama bang Fahri. Jangan. Bentar ya mak 5 menit, habis itu pulang. Jangan. Kau tahu sedesa enggak? Jangan. Tapi nanti kami belikan mama bakso, ambil. Disogoknya mamanya dengan bakso. Tak boleh. Maka bapak ibu jemaah sekalian, fashion yang pertama merusak generasi muda kita ini. Yang kedua apa? Yang merusak generasi muda kita ini, anak-anak kita ini, generasi penerus bangsa kita ini. Yang kedua adalah fun. Apa fun? Hiburan atau kesenangan. Sekarang orang atau anak-anak ini mana lebih senang tengok handphone daripada tengok Quran? Handphone. Main game dipanggil orang. Pari, bentar sikit lagi nih, bentar mah. Gara-gara apa? Handphone, dirusak otaknya bapak ibu sekalian. Malah sekarang daring, ini udah mulai daring lagi. Kampus daring lagi, universitas. 50-50. Dari Semarang masuk Semarang. Udah mulai lagi karena ada jenis varian baru namanya mamanya COVID, Omicron. Sekarang COVID kebawa mamak dia, namanya Omicron. Gara-gara ada Omicron deh, anak-anak sekolah SD udah tak bisa lagi belajar tatap muka, daring balik. Tak dikasih balik ke sekolah. Dirusak otaknya. Apa? Pakai handphone belajarnya, pakai laptop. Oke lah kalau yang ada handphone. Kalau yang tak ada handphone, minjam dia. Maka bapak ibu jemaah sekalian,
Ini F yang kedua yang merusak generasi muda kita. Fun, kesenangan atau hiburan. Yang ketiga yang merusak generasi muda kita di F yang ketiga adalah food. Apa food Bapak Ibu? Makanan. Tak ada lagi label halal. Selagi enak dirasa anak-anak ini dimakannya, datanglah penyakit, sakitlah dia, bawa ke rumah sakit, difonis dokter, kono COVID, ini kena COVID. Dan langsung diisolasi mandiri, langsung mati. Itu yang keadaan pemerintah kita di Bapak Ibu teman sekalian. Karena saya ada baca berita bahwa program ini sudah lama direncanakan oleh orang-orang kafir sana supaya mengurangi populasi manusia yang ada di dunia. Makanya seluruh dunia kena COVID, bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia menerapkan protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana. Kenapa? Supaya mengurangi populasi dunia, populasi manusia. Kalau udah berkurang manusia, nanti tinggallah orang-orang muda yang hidup. Yang udah lansia-lansia ini mati, disuntik. Suntik kiri kanan. Ibu udah vaksin? Udah. Ini ada lagi vaksin yang ketiga, apa namanya? Lobster. Bukan lobster, poster. Ngeri gitu. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, perintah sholat ini memang bukan yang main-main. Kenapa perintah yang lain cuma ayat yang nurun? Coba tengok. Perintah puasa, sebentar lagi kita puasa. Bulan berapa kita puasa, Bu? Bulan 4 kita puasa. April, awal. Perintah puasa ketika diperintahkan oleh Allah, nah Allah hanya menurunkan ayat. Perintah zakat, Allah turunkan ayat. Perintah haji dan umrah, Allah turunkan ayat. Tapi ketika perintah sholat, langsung dijemput Nabi langsung ke langit sana, berjumpa dengan Allah langsung. Kenapa? Karena saking pentingnya sholat ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah inti daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Sholat. Paling tidak rubahlah. Yang hari ini sholatnya tak dapat 5 waktu, paling tidak 3 waktu. Tak bisa 3 waktu, 4 waktu. Tak bisa 4 waktu, 5 waktu. Sholat ke masjid, ramaikan masjid ni. Anak-anak remaja panggil semua, remaja yang perempuan panggil. Sholat berjamaah di sini. Insya Allah saya yakin, kalau sudah sholat jamaah di masjid ini, hidupnya akan berkah, amin. Rezekinya pun akan melimpah, amin. Dan pasti kalau orang yang sudah menjaga sholat 5 waktu ini, dalam Quran surah Fatir ayat 29 Allah sebutkan, nanti sholatnya itulah yang akan menolongnya nanti di akhirat. Yakin nanti? Tapi kalau tak kita jaga sholat kita, hancur kita nanti pada akhirat. Ngeri. Apa kira-kira lagi Pak Ustaz hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Nabi waktu itu kenapa di Isra Mi'rajkan Allah? Karena waktu itu lagi sedih. Sedihnya kenapa? Karena meninggal pamannya. Paman Nabi siapa? Siapa nama paman Nabi? Taban. Asif. Siapa mau? Abu Thalib. Meninggal paman Nabi Abu Thalib. Orang yang mendampingi kemana tinggi dakwah Nabi berdakwah, dilindungi Nabi dilindungi ketika berdakwah. Ketika meninggal pamannya Abu Thalib, Nabi sedih. Mana suara? Ibu kalau meninggal bapak sedih nggak? Kuat sedih. Ibu kalau meninggal bapak sedih nggak? Pak.
Kalau ibu meninggal sedih nggak? Jangan dijawab dulu bu, biar bapak menjawab. Nabi meninggal, pamannya meninggal, istri tercintanya, 2 orang meninggal dalam setahun. Sedih. Tapi memang saya perhatikan antara bapak sama ibu, ya selalu kalau saya melayat lagi kadang-kadang melayat tengok orang meninggal tak siap. Saya perhatikan tuh, ketika suaminya meninggal, istri ada berada di mana? Istri berada di samping suami, di kepala. Kalau suami meninggal, minta maaf abang saya, minta maaf. Aku minta maaf yang di mana dosa, minta maaf. Sabar kak, iya. Banyak utang abang kau, ada lah. Nanti ku bayar. Sedih. Ketika suami meninggal, istri berada di samping. Coba kalau istri yang meninggal, bapak berada di mana? Di luar keliling. Mondar-mandir. Karena yang mau dicerai janda mana nanti. Betul Pak? Betul Pak? Hah? Enggak kata bapak ini. Memang rata-rata aku tengok begitu. Kalau meninggal istrinya, suami mondar-mandir sana kemari. Karena nanti dicari mana nanti yang nak melanjutkan nanti untuk jadi istri janda kembang dia. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, Nabi ketika meninggal orang yang dicintainya, maka Nabi sedih sesedih-sedihnya. Begitu dalam rumah tangga, antara suami dan istri saling membutuhkan. Bu, bapak sering gak marah sama ibu? Sering? Jangan Pak, jangan marah-marah sama istri. Nabi itu tak pernah marah sama istrinya, sedikit pun tak pernah marah. Kenapa? Karena nanti kalau bapak sakit yang merawat ibu. Betul kok? Betul kok? Kalau ibu sakit siapa yang merawat? Hah? Ayah? Saling ganti-gantian. Tapi kadang-kadang tuh tengok bapak-bapak nih, kalau udah sakit macam kelebihan anak-anak. Betul kok? Betul? Dibekek kali, manja kali kelebihan anak, sakitnya sikit Allah. Mama kemana? Mama panggil mama. Ma ayah manggil Allah. Kenapa lagi bang? Dia cek. Allah. Rupanya minta belikan dia cek. Allah. Belikan bentar dia cek ayah. Dia anaknya bentar naik kereta. Beri sampai dia cek masuk dalam bilik. Disuapkan. Habis makan biasa. Allah lagi Allah. Panggil mama ke Allah. Mama mana bang? Mama ayah manggil bang. Kenapa lagi bang? Testing Allah. Tadi biasa sepiring habis. Ini minta belikan testing pula. Allah testing. Dan belikan lagi sama anaknya. Belikan dulu testing ayah kau. Dan belikan testing. Habis testing. Allah. Kenapa lagi bang? Martabak Allah. Banyak betul permintaannya. Dikasih mie Aceh sepiring habis. Dikasih DSD segelas habis. Minta pulang martabak. Apa kata suaminya? Kau ini sakit atau melapar? Ya Allah ya Rabbi. Inilah kalau bapak nih kalau udah sakit, bengkeknya macam kelebihan anak. Betul kok? Betul begitu. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil lagi dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, selain Nabi sedih hatinya, Nabi juga tetap kuat dalam menjalani rumah tangga untuk istri-istrinya yang lain. Karena setelah meninggal Khadijah, Nabi menikah lagi dengan Aisyah dan para istri-istrinya yang lain. Maka Nabi itu setia Pak, sama yang pertama. Kalau bisa bapak gitu juga setia sama yang pertama. Bisa Pak?
Bisa Pak? Bisa, insya Allah. Tunggu bapaknya dulu, ibunya dulu sakit. Nanti kalau udah sakit barulah doakan. Doakan supaya sehat. Ibu lain aja pikiran. Iya, kadang-kadang heran ada ibu-ibu. Negatif aja pikiran. Doakan supaya sehat. Bisa lagi menjalani hidup rumah tangga dengan suami. Maka rumah tangga itu dibina dengan contoh-contoh perilaku Nabi, akhlak Nabi. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu jemaah sekalian mengajarkan kepada kita yang pertama untuk menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua untuk kuat ketika menjalani ujian dari Allah. Kita ini pasti banyak ujian, pasti ada masalah. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Ada di sini yang tak ada masalah. Semuanya ada masalah. Ada yang di sini banyak utangnya? Ada. Semoga Allah lunaskan hutangnya. Amin. Ada yang di sini punya masalah yang lain? Masalah rumah tangga ada? Ada. Pasti ada masalah dalam rumah tangga. Begitu juga dengan baginda Nabi. Nabi itu tidak selamanya hidupnya tenang, Bu. Pernah waktu itu dia diuji dengan istri-istrinya yang cemburu dengan dia. Pernah juga waktu itu istri-istrinya diuji dengan Nabi sendiri, Nabi diuji Allah Ta'ala istrinya. Sabar nggak istrinya ini bersama Nabi? Rupanya waktu itu pernah Nabi balik jam 12 malam, Bu. Balik jam 12 malam, diketuknya pintu. Aisyah, setelah sama Aisyah, Assalamualaikum. Tak dengar sama Aisyah. Lalu ketika tak didengar Aisyah, 3 kali dipanggil Nabi, Pak, tak dengar Aisyah di dalam rumah. Apa yang dilakukan Nabi, Bu? Diambilnya sorban Nabi, dibentangkan Nabi depan pintu. Nabi diambilnya sorbannya, dibentangkan di depan pintu, tidur Nabi depan pintu. Gara-gara tak dibuka sama Aisyah pintu. Sampai pagi ketika dibuka Aisyah pintu, ditengoknya Nabi terbaring depan pintu dengan sorbannya. Ya Rasulullah, kenapa tak kau panggil aku tadi malam? Kenapa tidur buka pintu? Aisyah minta maaf, ya Allah, minta maaf aku ya Rasul, minta maaf aku ya Nabi, wahai suamiku. Apa kata Nabi? Bangun Nabi. Ya Rasul, ya Aisyah, ya Humairah, tadi malam sudah dipanggil, tapi karena mungkin Allah berikan nikmat tidur kepadamu, lalu kau tak mendengar panggilanku. Padahal tadi malam Aisyah menunggu balik pintu. Saking romantisnya kisah cinta Nabi sama Aisyah, rupanya Aisyah menunggu Nabi balik pintu ketiduran. Sampai-sampai Nabi pun tidur depan pintu. Minta maaf Aisyah. Itu kan rumah tangga Nabi. Kalau rumah tangga ibu gimana? Kalau umpamanya bapak pulang jam 12 malam, panggilnya Bina, Assalamualaikum. Oh Bina, Assalamualaikum. Tak dengar sama ibu nih. Bapak tengok ada koran depan rumah, ambil koran, bentang depan pintu. Nah ini mau mengaplikasikan, mau mencoba dulu nih apa yang diceramahkan Ustaz semalam. Lalu dibentangkan dia koran, tidur di depan pintu. Ketika pagi ibu buka pintu, ya Allah bang, kenapa bang tidur depan pintu? Kata istrinya. Apa kata suami ibu? Kata bapak bu, kepala otak kau. Kau enak kau tidur dalam. Aku tidur di luar, nyamuk banyak, tai ayam, tai kucing. Macam orang mati kau ketika tidur di dalam tuh. Satu pun tak ada bisa dipanggil. Mau ngamuk, berkelahi, bergaduh, betul kok? Betul kok? Bapak tes nanti bapak gitu. Maka contoh keluarga berbeda. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pesan saya kepada kita semua. Mari jaga sholat 5 waktu. Inilah inti dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Sholat 5 waktu kita jaga, jangan sampai satu bertinggal atau tak sholat kita. Macam mana sholatnya yang dulu pernah kami tinggalkan Pak Ustaz? Ganti. Macam mana cara menggantinya Pak Ustaz?
tobat betul-betul pada Allah, ganti. Dulu pernah tinggal zuhur, ganti waktu zuhur. Habis sholat zuhur berjamaah di masjid, ganti sholat sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat. Berapa lama kita tinggalkan? Contoh dia meninggalkan sholat dari umur 20. Sekarang umurnya udah 35. Berarti berapa tahun? 20 ke 35 berapa tahun? Hah? 15. Berarti 15 tahun dia harus mengganti, mengqadha sholatnya. Cok. 1 tahun berapa hari? 5. Berapa? 365 hari. 1 hari berapa kali sholat? 5 kali. 5 kali 365 berapa? Berapa Pak? 1825 kali. Itu baru setahun. Waktu sholatnya 5 kali. Kalau 15 tahun dia meninggalkan sholat, kalikan 1825 kali 15 tahun selama dia meninggalkan sholat. Ya Allah ya Rabbi, banyak. Tak sanggup kita menggantinya, tapi terus diganti sampai mati. Makanya sholat itu, kalau mau ke masjid jangan nunggu tua. Ke masjid itu sampai tua. Ini nanti udah tua baru ke masjid. Salah. Ke masjid itu sampai tua. Ke masjid itu jangan nunggu mati. Sampai mati ke masjid. Bisa Bok? Bisa, insya Allah. Kemudian saya doakan Bapak Ibu jemaah sekalian yang berada di masjid ini semuanya sehat walafiat, amin. Diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah, amin. Dan insya Allah acara kita pada malam hari mendapatkan rahmat dan karunia Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali demikian tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan tausiah peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini pada malam hari ini yang kita adakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan dari kesempatan dan waktu kita bisa berjumpa lagi, tentunya di acara-acara yang berbeda nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, saya mengakhiri pidato saya, ceramah saya, tausiah saya pada hari ini dengan beberapa pantun. Mau dengar Bu? Mau dengar Pak? Pantunnya begini. Kalau ada jarum yang patah, cakep. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf 10 jari. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan lapor saya ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, tanya siapa yang matahin. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah dan kesempatan dan waktu kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah semangka, buah kedondong. Udah dulu dong. Ikan lele, ikan sepat. Ikan tangkap, ikan tongkol. Ikan tenggiri, ikan sembilan. Itulah nama-nama ikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.